Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Yang kita hormati Ustadz Musiman, yang kita hormati juga Bapak Ibu serta kajian malam Kamis di Gedung Dakwah Muhammadiyah Ranting Situmulyo, yang insyaallah semuanya yang diberkahi dan dirahmati Allah. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah bilhamdulillahirabbil alamin, bahwa Allah telah berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, telah memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa hadir pada malam ini. Ini adalah merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu perlu kita syukuri secara baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah dan maunahnya semoga tercurah juga kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para solehin, pada muttabi'in ajma'in, kepada kita semua insyaallah yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Berhubung waktu sudah menginjak malam, maka marilah kajian kita pada malam hari ini kita buka bersama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian tafsir Safwatut Tafasir pada surat Al-Kautsar. Walaupun ini sudah keliwat korban ini, tapi pembahasan ilmunya tidak bisa lepas dari peristiwanya. Artinya tidak tergantung oleh waktu. Oke, tidak berpanjang kata, marilah kita ikuti kajian kita pada malam hari ini. Untuk itu kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar. Mudah-mudahan dengan diberikan nikmat umur panjang, itu artinya kita diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Kita diberikan kesempatan untuk bertaubat atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena ada di antara hamba-hamba Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, innama numli lahum liyasdadu isma. Sesungguhnya mereka kami panjangkan umurnya agar mereka bertambah dosa. Mudah-mudahan kita masih diberi umur oleh Allah bukan untuk menambah dosa, tetapi kita gunakan untuk beramal soleh, dan kita gunakan untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kedua, salawat dan salam. Semoga salawat dan salam tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, teladan kita bersama yang diakui lawan maupun kawan. Bahkan Abu Sufyan yang pada saat itu sangat memusuhi Rasulullah sebelum masuk Islam, itu di hadapan Raja Heraklius mengakui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang jujur, mengakui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang dapat dipercaya. Tetapi toh saat itu Abu Sufyan belum juga mau masuk Islam. Tetapi ini bukti bahwa keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah isapan jempol karena diakui lawan maupun kawan. Bapak dan Ibu, setelah kita mengucap salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang ketiga kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita pada kesempatan ini akan membahas tafsir surat pendek. Karena ini suratnya pendek, insya Allah nanti juga waktunya tidak terlalu panjang, waktunya juga pendek. Kita sampai pada suratul Kautsar, surat Al-Kautsar. Jadi kita sampai pada surat Al-Kautsar, surat ke 108 dalam urutan mushaf Al-Quran. Surat ini berbicara tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang agung, karunia Allah Subhanahu wa taala yang agung ala nabiyil karim, kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dengan memberikan bi'ta'ihil khairil katsir, dengan memberikan kebaikan yang banyak kepada beliau, wan ni'amil azimah, dan juga nikmat-nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang besar, fid dunya wal akhirah, nikmat dunia dan juga nikmat akhirat. Wa ghairu dzalika minal khairil azimil amim, dan juga nikmat-nikmat selain ini semua terkait dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang bersifat umum. Ini surat ini membicarakan hal tersebut. Nah, surat ini para ulama berbeda pendapat. Apakah surat ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Pada umumnya mayoritas ulama menyebutkan surat ini termasuk surat Makkiyah, surat yang turun pada periode Makkah. Namun tidak sedikit yang menyebut bahwa surat ini termasuk surat Madaniyah karena berbicara tentang kurban. Sementara itu kurban itu ada ketika sudah di Madinah. Sehingga di sini para ulama berbeda pendapat apakah surat ini turun periode Makkah atau periode Madinah. Namun pada umumnya di kitab-kitab tafsir tertulis surat ini surat Makkiyah. Baik Bapak Ibu, kita tidak akan memperdebatkan surat ini surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Kita lihat sababun nuzul dari surat ini. Kita lihat sababun nuzul dari surat ini. Ada banyak riwayat tentang sebab turunnya surat ini. Yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwa suatu saat Ka'ab ibn al-Ashraf, tokoh Yahudi, datang ke Mekah. Kaum Quraisy pada saat itu berkata kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, yakni tokoh Yahudi ini, bahwa ia adalah pemimpin kota Madinah. Bagaimana pendapat Anda tentang orang ini, yakni tentang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap orang yang berpura-pura sabar, yang diasingkan oleh kaumnya, dan menganggap bahwasanya orang Yahudi ini lebih mulia. Jadi menganggap bahwasanya ini Ka'ab ibn al-Ashraf berpendapat bahwasanya kalian lebih mulia daripada dia. Kemudian sebab yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
maka orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya hubungan kita telah terputus kepada Muhammad. Jadi hubungan kita telah terputus kepada Muhammad. Karena memang pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran yang berseberangan dengan ajaran yang dibawa oleh nenek moyang, dan betul-betul berseberangan. Karena memerintahkan untuk berikrar tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Sementara pada saat itu masyarakat yang ada di Makkah mengenal banyak sesembahan, lebih dari satu, bahkan sampai 360 berhala. Sehingga mereka berkata bahwa Muhammad telah terputus dari kita. Sebab yang ketiga, dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, bahwasanya orang-orang Quraisy menganggap kematian anak laki-laki itu berarti putus keturunan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keturunannya yang laki-laki pada umumnya meninggal dunia. Ada Ibrahim meninggal dunia, ada Qasim meninggal dunia. Maka orang-orang pada saat itu berkata bahwa Rasul adalah orang yang terputus, yakni Al-A'sy bin Wa'il. Dia mengatakan keturunan Muhammad telah terputus. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Kalau kita melihat dari sebab nuzul ini, maka kalau berbicara tentang Al-A'sy bin Wa'il, maka menunjukkan bahwasanya surat ini surat Makkiyah atau diturunkan pada periode Makkah. Karena tokoh ini adalah tokoh Quraisy pada saat di Makkah. Maka Bapak, Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-A'sy bin Wa'il ini adalah Al-A'sy ini seorang yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Al-Quran disebutkan inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus, sebagai sanggahan bahwasanya Nabi seorang yang terputus. Tapi justru orang yang membenci ini, Al-A'sy ini adalah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sumber lain sebagaimana yang disebutkan oleh riwayat Tabrani, di situ disebutkan bahwasanya ketika Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka orang-orang musyrik menyatakan bahwa orang murtad itu telah terputus keturunannya tadi malam. Jadi Nabi itu oleh orang-orang musyrik disebut orang murtad karena tidak memeluk agama nenek moyang, dan dianggap orang yang terputus ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Memang betul bahwa makna terputus di situ orang-orang kafir ditujukan kepada keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki pada umumnya meninggal dunia, sehingga dianggap sebagai yang terputus keturunannya. Baik Bapak Ibu, tetapi ada riwayat lain yang disebutkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Sa'id ibn Jubair. Tidak ada riwayat dari Ibnu Jarir yang bersumber dari Sa'id ibn Jubair bahwa ayat ini turun pada peristiwa Hudaybiyah. Sehingga ketika berbicara Hudaybiyah, maka ini Makkah atau Madinah? Periode Madinah. Ini disebutkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Sa'id bin Jubair pada saat peristiwa Hudaybiyah. Surat ini turun ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan untuk kurban dan sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera berdiri seraya menyampaikan khutbah Idul Fitri, bisa jadi pula khutbah Idul Adha. Perawi di sini ragu, jadi perawi di sini ragu yang disebutkan oleh At-Tabari bahwasanya perawi di sini ragu. Kemudian sholat 2 rakaat. Jadi perawi ragu apakah sholat itu Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian sholat 2 rakaat. Sesudah itu beliau menuju ke tempat kurban lalu memotong hewan. Kalau menuju ke tempat kurban berarti peristiwa ini Idul Adha. Baik, Bapak dan Ibu, ini menjelaskan kepada kita bahwa memang sumber-sumber menyebutkan surat ini selain disebutkan dengan sebab-sebab yang awal tadi, juga disebutkan ada sebab yang lain. Sehingga bisa jadi memang surat ini surat Madaniyah karena berbicara tentang kurban. Tetapi bagi yang menganggap bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah, itu juga menyatakan bahwa kurban itu juga sudah ada ketika masyarakat pada saat itu berada di Makkah. Karena pada saat di Makkah itu juga sudah dikenal tawaf. Pada saat di Makkah itu juga sudah dikenal ibadah haji. Demikian pula sudah dikenal kurban. Sehingga tidak jadi soal kalau ini turun di Makkah, karena kurban pada saat itu juga sudah dikenal, meskipun belum disyariatkan secara khusus bagi umat Islam. Tetapi kurban sudah dikenal ketika Rasulullah SAW masih di Makkah. Bahkan orang-orang musyrik pada saat itu mereka juga berkurban. Tetapi Bapak, Ibu, tidak salah pula kalau kemudian ada yang menyebut surat ini turun terkait dengan sholat Idul Adha. Karena perintah fasolli di sini maka sholatlah. Perintahnya berbeda dengan lafadz sholat yang lain. Lafadz sholat yang lain perintahnya adalah aqimis sholat, dirikanlah sholat, yuqimunas sholat. Jadi untuk sholat wajib perintahnya mendirikan, menegakkan. Tetapi sholat di sini perintahnya untuk melaksanakan sholat. Sehingga sholat ini perintahnya adalah untuk sholat Idul Adha. Maka kalau demikian Idul Adha itu baru disyariatkan penyembelihan ini ketika di Madinah. Baik, saya di sini abstain, tidak akan menguatkan mana yang Makkah atau mana yang apakah ini Makkah atau Madinah, periode Madinah atau periode Makkah, tetapi dinamika para ulama ketika membahas surat ini berbeda pendapat. Pak Santo condong yang mana, Pak? Ya, baik. Karena memang riwayat-riwayatnya satu dengan yang lain sama-sama kuat. Jadi sama-sama kuat. Meskipun kalau kita lihat bahwa syariat kurban itu adanya di Madinah. Kemudian juga sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu juga ada di Madinah. Sehingga di dalam hal ini meskipun di kitab ini tertulis Makkiyah, maka tidak menutup kemungkinan surat ini adalah surat Madaniyah. Baik, Bapak dan Ibu, surat ini diturunkan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersyukur, inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, mu di sini adalah kepada Nabi Muhammad. Jadi mu di sini adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ketika menggunakan dhamir kamu bentuk tunggal pada umumnya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Contohnya adalah inna a'tainaka, sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad. Demikian pula di surat yang lain yang menggunakan lafaz kamu, pada umumnya ditujukan kepada Nabi kita. Contohnya dalam surat Al-Insyirah. Di situ disebutkan alam nashrah laka sadraka. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ayat-ayat berikutnya, wa wada'na angka. Ka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak ayat yang menggunakan lafaz serupa, menunjukkan kamu tunggal. Itu maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya adalah sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Makna Al-Kautsar ini bermakna umum dan juga bermakna khusus. Untuk makna khusus, Al-Kautsar di sini adalah telaga Kautsar. Karena nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat manusia dikumpulkan di mahsyar itu akan meminta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau pada saat itu menunggu di telaga Kautsar. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam kelak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala telaga Kautsar. Ini adalah makna khusus telaga Kautsar. Kemudian makna umum ini adalah beliau diberikan nikmat yang banyak. Beliau diberikan nikmat yang banyak. Maka makna Al-Kautsar di sini adalah kullu syai'in, segala sesuatu yang katsir fil adad, yang jumlahnya banyak, yang ukurannya banyak, yang ketentuannya banyak. Itu yang disebut dengan Al-Kautsar. Dan tafsir surat ini ditujukan kepada Rasul, inna a'tainaka, tidak lain dan bukan takriman, sebagai bentuk memuliakan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tinggi, yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penyebutan inna a'tainakal kautsar itu adalah bentuk memuliakan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat yang banyak fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Untuk akhirat salah satunya Al-Kautsar ini memang nama telaga Kautsar. Untuk dunia memang beliau diberikan nikmat yang banyak. Sebagaimana di dalam sahih juga disebutkan, dalam hadis yang sahih juga disebutkan, Al-Kautsar ini juga bermakna nahrun fil jannah, juga bermakna sungai di surga. Ini sungai di surga yang disebutkan bahwa bejana-bejananya jumlahnya sejumlah bintang di langit, yang di situ kerikil-kerikilnya terbuat dari emas. Kemudian juga tanahnya, perabot-perabotnya terbuat dari mutiara yang aromanya wangi, lebih wangi daripada kasturi. Jadi aromanya wangi, lebih wangi daripada kasturi. Awake dhewe ra iso mbayangke. Jadi kalau kita berbicara tentang nikmat surga, itu mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak terdengar oleh telinga. Wala khatarun ala qalbin bashar, dan tidak terlintas di dalam hati manusia, karena kita tidak bisa membayangkan. Maka wa ma'uhu, dan airnya itu lebih manis minal asal dibandingkan madu. Jadi lebih manis dari madu. Ini bayangke koyo ngapa kuwi.
Betapa airnya ini lebih manis dari madu. Dan warnanya lebih putih daripada salju. Jadi lebih manis daripada madu, lebih putih daripada salju. Dalam riwayat yang lain susu. Sehingga di sini disebutkan surat ini menjelaskan kepada kita tentang sungai di surga atau telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barang siapa yang syariba minhu syurbatan, yang sekali minum saja dari telaga Kautsar, maka lam yatma ba'daha abada, tidak akan pernah haus sesudahnya untuk selama-lamanya. Ini barang siapa yang minum telaga Kautsar ini, maka dia tidak pernah haus untuk selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, kalau di dunia ada yang seperti ini gimana kira-kira? Bakul air mineral Kukut. Inilah nikmat di akhirat. Nikmat di akhirat sangat luar biasa. Allah berikan anugerah, barang siapa yang meminumnya maka tidak akan pernah haus sesudahnya untuk selama-lamanya. Bapak dan Ibu, sahabat Anas bin Malik berkisah, ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu hari itu mengangkat kepalanya, bukan diangkat bukan ya, tapi yang tadinya dungkluk lalu kemudian dengek, apa bahasa Indonesianya Pak? Tadinya menunduk lalu mengangkat kepala. Kemudian beliau tersenyum. Beliau tersenyum, maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" Jawaban Rasul apa? "Unzilat alayya anifan." Turun kepadaku baru saja satu surat. Jadi turun kepadaku baru saja satu surat. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian Rasul membaca bismillah, setelah itu inna a'tainakal kautsar. Kemudian setelah itu Rasul bertanya, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu al Kautsar? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah ini adab. Kalau kita tidak tahu, menyampaikan Allah yang lebih tahu. Kenapa para sahabat menyebut Allah dan Rasulnya yang lebih tahu? Karena Rasul masih hidup dan ada di hadapan mereka. Sementara bagi kita ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ketika menghadapi satu persoalan, maka yang kita ucapkan adalah wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jadi Allah yang lebih tahu. Maka ketika kita tidak tahu satu persoalan, lebih baik kita ucapkan la adri, saya tidak tahu. Tidak mengapa kita mengucapkan saya tidak tahu dibandingkan kemudian kita ketika menyampaikan sesuatu kemudian dollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Lebih baik kita ucapkan saya tidak tahu, atau kita ucapkan Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha mengetahui dengan kebenarannya. Atau kita ucapkan la adri, saya tidak tahu. Sehingga jangan kaget, dalam kajian-kajian saya sering ketika ada pertanyaan, jawaban saya singkat, saya tidak tahu. Ini karena memang kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang kita tidak tahu tentang ilmunya. Maka kita bisa ittiba dengan para sahabat Rasul ketika mereka tidak mengetahui satu persoalan, mereka ucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bapak dan Ibu, maka kemudian beliau menjelaskan
sesungguhnya itu adalah sungai atau telaga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi khairun katsir, di sana ada kebaikan yang banyak. Dia adalah telaga tempat aku menunggu umatku pada hari kiamat. Jadi Rasul menunggu umatnya untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Itu Rasul menunggu di telaga Kautsar. Dan beliau menyebutkan bejana-bejana yang digunakan untuk minum jumlahnya sejumlah bintang di langit. Maka ketika datang sekelompok besar umat, maka kemudian Rasul berkata, innahu ummati, innahu min ummati, mereka adalah umatku. Maka kemudian dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsa ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang sesudahmu. Inilah orang-orang yang gagal mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ada umat yang mereka gagal mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang sekelompok orang kemudian mendatangi Rasul dan Rasul mengucapkan ummati, umatku. Rasul mengatakan innahu min ummati, sesungguhnya itu adalah umatku. Maka kemudian Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dikerjakan oleh umatmu sepeninggalmu. Ada riwayat yang menyebutkan innaka la tadri masyal qahqara, sesungguhnya engkau tidak tahu sepeninggal dirimu. Para ulama menyebutkan mereka yang gagal mendapatkan syafaat, ini ada beberapa penjelasan dari para ulama. Yang pertama adalah orang-orang yang gagal mendapatkan syafaat ini mereka golongan orang-orang munafik dan golongan orang-orang yang murtad. Karena di situ disebutkan engkau tidak tahu orang-orang yang datang karena engkau tidak tahu sepeninggalmu. Jadi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada kaum riddah, orang-orang yang murtad. Jadi mereka orang-orang munafik ini setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mereka murtad. Yang kemudian di zaman sahabat Abu Bakar, golongan riddah ini diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Maka makna yang pertama, orang-orang yang gagal mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang murtad. Karena orang-orang yang murtad itu ketika meninggal dunia mereka dihukumi orang yang kafir. Karena sudah murtad. Dalam Al-Quran disebutkan wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad dari agamanya lalu kemudian mati, maka matinya dalam keadaan kafir. Nah, kalau kafir bagaimana? Kok mereka dikenali oleh Nabi? Nah, salah satu penjelasan para ulama, karena mereka pernah basah oleh wudu, sehingga dikenali seolah-olah bagian dari orang yang beriman. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa yang gagal mendapatkan syafaat Nabi di telaga Kautsar ini adalah para pelaku dosa besar, orang-orang yang bermaksiat, melakukan maksiat besar atau ahlul kabair. Bapak Ibu, untuk orang-orang yang terusir dari telaga Kautsar, jika golongan yang pertama orang-orang yang murtad dan orang munafik, ini jelas terusir, kemudian naudzubillahi min dzalik dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena orang-orang yang murtad disebutkan di dalam Al-Qur'an habitat a'maluhum, amalnya batal. Disebutkan pula ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka pertahankan akidah kita, pertahankan agama kita sesuai pesan Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai akhir hayat tetap dalam keadaan muslim. Pendapat yang kedua tadi adalah para pelaku dosa besar. Nah, orang-orang pelaku dosa besar ini terusir dari telaga Kautsar, tetapi kemudian mereka meskipun terusir dari telaga Kautsar, tidak kemudian disiksa kekal di dalam
api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Pendapat yang ketiga tentang orang-orang yang terusir dari telaga Kautsar adalah para pelaku bid'ah. Kenapa disebut para pelaku bid'ah? Karena di sini disebutkan ahdats. Ahdats itu adalah perkara yang baru. Di dalam hadis ini, innaka la tadri ma ahdatsa ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu bahwasanya orang-orang sesudahmu membuat perkara yang baru. Sehingga orang-orang yang terusir dari telaga Kautsar adalah mereka para pelaku bid'ah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hendaknya kita berhati-hati dari perkara bid'ah. Karena ini bisa menjadikan kita tertolak ketika di telaga Kautsar. Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam itu juga menjelaskan bahwa di antara bahaya melakukan bid'ah itu adalah terhalang dari syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yang bisa kita lakukan adalah ittiba kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Karena wujud cinta kita kepada beliau adalah ittiba kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, meniru beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai perintah Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kita cinta kepada Allah, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah, maka hendaknya kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat, pilihan kita adalah ittiba, bukan melakukan perkara yang baru. Karena dalam hadis ini disebutkan ketika inni antadhiru may yaridu alayya, aku menunggu orang yang hendak mencari syafaat kepadaku, maka ketika datang sekelompok besar umat, kemudian Nabi bersabda, innahu min ummati, itu adalah umatku, tetapi Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau tidak tahu bahwa mereka membuat perkara yang baru sesudah sepeninggalmu. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasul juga banyak hadis yang serupa yang terkait hal ini. Di antaranya di sini disebutkan wa innahu sayakhruju fi ummati, yang kelak akan keluar dari umatku. Jadi kelak akan keluar dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam aqwamun tajara bihimul ahwa, yang akan dijangkiti dengan hawa nafsu, kama sebagaimana yatajarul kalabu bisahibihi, sebagaimana penyakit rabies yang sudah menjalar. La yabqa minhu irqun wala mafsalun illa dakhalahu, yang tidak menyisakan padanya satu urat pun melainkan akan dirasuki oleh rabies tersebut. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah bid'ah, nanti akan menyebar di kalangan umat. Maka kita perlu berhati-hati dari perkara bid'ah, karena kalau kita sudah melakukan bid'ah, maka kita akan sulit untuk bertaubat. Kita akan sulit untuk bertaubat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu ketika sudah melakukan bid'ah, maka akan merasa bahwa bid'ah itu satu kebenaran, sehingga sulit untuk kemudian berhenti dari perkara bid'ah, karena dianggap yang dikerjakannya adalah perkara yang benar, padahal yang dikerjakan bukan perkara yang benar. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Jarir ibn Abdullah, di sini disebutkan innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin, sesungguhnya Allah mencegah
pelaku bid'ah melakukan taubat. Jadi di sini disebutkan innallaha hajarat taubata ala kulli sahibi bid'atin. Sesungguhnya Allah mencegah taubatnya seorang yang melakukan bid'ah. Dan ini tadi disebutkan juga sebagai bentuk yang dapat menghalangi dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu sesudahmu. Itu adalah yang dimaksud ketika umat ini melakukan bid'ah. Maka pastikan kita ketika beramal soleh, amal soleh kita itu yang pertama dilandasi dengan tauhid. Harus dilandasi dengan tauhid, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaknya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya kita sebagai seorang muslim. Maka Syekh Muhammad Jamil Zainu itu menyebutkan syarat diterimanya amal: 1 muslim, 2 ikhlas, 3 mengikuti tuntunan. Kalau hilang salah satunya maka tidak diterima. Jadi kalau hilang salah satunya maka tidak diterima. Maka ketiga-tiganya harus ada. Harus muslim, yang kedua harus ikhlas, yang ketiga sesuai tuntunan. Andai kita beramal tetapi tidak ikhlas meskipun muslim dan sesuai tuntunan, maka ini juga tidak diterima. Andai kita beramal sebagai seorang muslim sudah ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan, ini juga tidak diterima. Hadisnya populer, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amal itu tertolak. Kemudian dia sudah ikhlas, sudah sesuai tuntunan, tapi dia bukan orang Islam, melu sholat, apal dungone, tapi dia tidak mau masuk Islam. Diterima apa tidak? Tidak. Dia ikut puasa Ramadan tapi tidak mau masuk Islam. Diterima apa tidak? Tidak. Sudah ikhlas dia, ya ikhlas, sesuai tuntunan, sahur juga, buka juga, tapi diterima apa tidak? Tidak. Maka orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di Telaga Kautsar ini, pertama adalah orang-orang yang teguh dalam tauhid, tidak mundur ke belakang, tidak murtad. Yang kedua adalah menjauhi dosa besar. Karena para ulama tadi menyebutkan yang terhalang dari telaga Rasulullah adalah pelaku dosa besar. Kemudian yang ketiga, senantiasa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pastikan itu semua dilandasi dengan tauhid, yakni tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan memperbanyak sholawat? Ya, memperbanyak sholawat adalah bagian dari amal yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya adalah memperbanyak membaca sholawat. Ketika nama beliau disebut, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengucapkan sholawat untuk beliau pada waktu-waktu ketika kita senggang, kita perbanyak sholawat kepada beliau, termasuk yang dianjurkan pada saat hari Jumat. Baik, jadi di sini tadi disebutkan Rasul menunggu umatnya di Telaga Kautsar, dan ada sejumlah orang yang terusir dari telaga itu. Dan para ulama menyebutkan siapakah mereka yang terusir. Pertama adalah orang yang murtad, yang kedua pelaku dosa besar, yang ketiga adalah orang-orang yang melakukan bid'ah. Kalau Imam Asy-Syatibi menyebut yang dimaksud di sini adalah pelaku bid'ah. Maka kita perlu berhati-hati dari perkara-perkara yang baru di dalam agama.
Maka di dalam agama kita cukupkan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berpegang teguh dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Karena hampir semua orang itu mengaku sumbernya, rujukannya adalah Al-Qur'an. Mereka mengatakan rujukannya adalah hadis Nabi. Tetapi dengan pemahaman siapakah mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Bahkan orang-orang liberal pun kalau ditanya dalilnya juga dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi yang kita butuhkan di sini Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman, fasalli, maka sholatlah. Kita diperintahkan untuk sholat. Sholat apa di sini? Sholat Aid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sholat di sini adalah sholat Aid, bukan sholat wajib. Karena lafadz sholat wajib itu dirikanlah, tegakkanlah. Sementara di sini sholatlah. Maka ini adalah sholat Aid. Li rabbika, karena Rabbmu, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalisan li wajhil karim, hendaknya ikhlas untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapanpun kita sholat, niatnya harus karena Allah, bukan karena yang lainnya. Dan di sini disebut wanhar. Inhar di sini adalah berkurban. Jadi inhar di sini berkurban. Kenapa di sini diperintahkan untuk sholat karena Rabbmu? Karena dulu orang-orang musyrik itu juga berdoa. Mereka juga sholat dengan cara bertepuk tangan dan bersiul. Jadi orang-orang musyrik itu dulu juga sholat, juga berdoa, tapi caranya dengan bertepuk tangan dan bersiul. Dan tujuannya untuk siapa? Lil asnam, tujuannya untuk berhala. Maka kita diperintahkan untuk sholat, tujuannya li rabbika, karena Rabbmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena berhala. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, sholli li rabbika wahdah. Maknanya adalah salatlah karena Tuhanmu wahdah, yang esa. Jadi hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. La li ghairihi, bukan untuk yang lain. Ini adalah merupakan perintah bitauhid wal ikhlas, perintah untuk bertauhid dan perintah untuk ikhlas. Jadi fasholli li rabbika, ini adalah perintah untuk bertauhid, perintah untuk ikhlas dalam beribadah. Wanhar, untuk inhar, ini adalah kurban, tetapi khususnya untuk unta. Jadi khususnya untuk unta. Jadi di dalam agama kita, cara membunuh hewan itu ada 3 cara dalam hadis Nabi. Yang pertama adalah nahr, yang kedua adalah adzabhu, yang ketiga adalah qatl. Ini pernah saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Apa itu nahr? Apa itu dzabhu? Apa itu qatl? Ini peruntukannya berbeda. Untuk nahr ini khusus untuk unta. Maka kalau disebut wanhar itu kurbannya dengan unta. Karena memang di sini adalah nahr pada saat itu menggunakan unta. Maka di Timur Tengah cara menyembelih unta itu dengan cara nahr. Nahr itu ditusuk di pangkal leher. Jadi tidak disembelih, tapi ditusuk di pangkal lehernya. Nah, ada yang pernah lihat? Belum? Iya. Kalau belum nanti lihat di YouTube. Nahr gitu. Kalau mau ke sana mahal. Butuh berapa sekarang kalau mau ke sana? 30 juta paling tidak.
35. Oh ya, 35 juta. Silahkan. Nanti kalau mau ke sana daftar dulu. Atau sementara nggo tombol kangen buka di YouTube cara nahar. Nah, itu nanti ketemu. Itu nahar itu di tusuk di pangkal leher. Dan ini hanya boleh untuk unta, tidak boleh untuk ayam. Kalau ayam dinahar itu tidak halal karena uratnya tidak terputus. Dalam menyembelih itu urat yang terputus idealnya 4 atau minimal 3. Nah, idealnya 4, minimal 3. Itu dalam menyembelih. Nah, adzabhu itu adalah menyembelih. Maka disembelih ini adalah untuk selain unta, itu dengan cara disembelih. Nah, untuk selain unta dengan cara dzabhu atau disembelih di bagian lehernya. Ini khusus untuk hewan yang mengeluarkan darah. Kalau hewan itu tidak mengeluarkan darah, maka tidak perlu disembelih. Tidak perlu disembelih. Tapi dengan kotel, dengan cara apa saja yang menyebabkan hewan itu mati. Termasuk hewan laut itu tidak harus disembelih karena bangkainya saja halal. Itu dengan cara kotel. Termasuk hewan yang diperintahkan untuk membunuh, kalajengking, ular, itu dibunuh dengan cara kotel, dibunuh dengan cara yang paling cepat. Contoh dipukul bagian kepala, itu yang disebut dengan kotel. Gimana? Ya, intinya dibunuh dengan cara yang paling cepat, itu dibunuh dengan cara dipukul kepalanya. Itu kotel namanya. Nah, ini wanhar, ini adalah unta. Baik, Bapak dan Ibu, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kita tidak akan membahas bab kurban karena nanti ada waktunya sendiri untuk membahas bab kurban. Kalau sekarang kita bahas kurban masih jauh. Prinsipnya ulama berbeda pendapat apakah kurban ini hukumnya wajib atau sunnah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Ketika kita punya harta senilai hewan kurban atau sekurang-kurangnya 1 dinar. Sementara kaulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk ulama mazhab Hanafi berpendapat hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak wajib. Baik, Bapak Ibu, ayat berikutnya setelah tadi berbicara tentang perintah untuk sholat, di sini adalah sholat Idul Adha, kemudian nahr, ini khususnya pada saat haji pada saat haji, hadyu namanya, sembelihan hadyu. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Nah, di sini yang disebut sebagai orang yang membenci menurut kitab ini, lamma mata, ketika meninggal. Siapa yang meninggal? Qasim. Jadi ketika Qasim meninggal, Qasim ini putra Nabi. Jadi Nabi dulu punya putra namanya Qasim, tapi meninggal ketika masih kecil. Nabi juga punya putra namanya Ibrahim, tapi juga meninggal ketika masih kecil. Nah, ketika Qasim meninggal, putra Nabi, maka Al-As ibn Wa'il, maka pada saat itu Al-As ibn Wa'il dia mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia orang yang terputus, orang yang celaka, yang tidak punya keturunan. Maka fa'anzalallahu ta'ala hadhihi surah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, menurunkan surat ini, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu, yakni yang membenci di sini Al-As ibn Wa'il, justru dialah orang yang terputus. Maka dialah orang yang terputus. Terputus apa? Meskipun dia ini inna hadzal kafir, orang kafir ini huwal abtar, dialah orang yang terputus, wa in kana lahu aulad,
meskipun dia memiliki banyak anak. Jadi meskipun dia memiliki banyak anak. Kenapa? Karena terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak disebut melainkan dia akan dilaknat. Jadi ketika menyebut namanya maka orang akan melaknatnya. Sampai saat ini ketika orang membaca tafsir, maka tafsir ini menjelaskan Al-As ibn Wa'il sebagai hamba Allah yang terlaknat. Kenapa terlaknat? Karena mestinya dia menyembah kepada Allah, dia malah menyembah kepada yang lain, bahkan dia malah kufur kepada Allah. Padahal hakikatnya kita semua adalah hamba Allah, beribadah kepada Allah, tapi dia malah kufur kepada Allah. Dia menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membencinya. Tetapi berbeda dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika disebut namanya, maka namanya akan disebut sampai akhir zaman. Dan ketika namanya disebut, maka nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan diucapkan sholawat untuknya. Maka warofa'na laka dzikrak. Maka Allah tinggikan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutan beliau. Bapak dan Ibu, maka orang-orang yang beriman dari zaman beliau sampai hari kiamat, para pengikutnya, para penolong-penolongnya, semuanya mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, inilah tafsir dari surat Al-Kautsar yang berisi tentang kabar gembira kepada Rasul, bentuk memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anugerah telaga Kautsar dan juga nikmat yang banyak kepada beliau di dunia. Kemudian juga di surat ini menjelaskan bahwasanya dalam tafsir ini beliau menunggu umatnya untuk meminta syafaat di telaga Kautsar. Dan ada orang-orang yang kelak gagal terusir dari telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak mendapatkan syafaat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat beliau yang bisa mendapatkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kelak dan tidak terusir. Maka salah satunya kita memantaskan diri untuk tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, hindari dosa besar, dan pastikan kita senantiasa berusaha untuk ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa pula menyebut sholawat ketika disebut nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada entah punya keinginan atau bagaimana, setiap pihak mobil bagus atau apa yang diinginkan itu, atau kalau anak muda menghadapi yang bagus itu kok disolawati dulu, itu maksudnya gimana ya? Baik, terima kasih. Ini ada yang bertanya, lihat mobil bagus, pengen mobil bagus, disolawatin aja gitu. Nah, ketika ngelihat ada orang punya HP bagus, disolawatin aja. Nah, ketika ngelihat ada apa lagi, rumah bagus, disolawatin aja. Nah, ngelihat ada tas bagus, disolawatin aja. Tapi tidak ditunjuk terus dibawa keluar kan ini. Jadi tunjuk, sholawatin, bawa keluar gitu. Enggak ya? Baik. Jadi Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk bersolawat kepada beliau itu karena memang ada banyak fadilah ketika kita mengucap solawat. Pertama, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyara. Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian ketika kita bersalawat juga disebutkan rufi'a lahu asyru darajat, akan diangkat 10 derajat.
Kemudian yang ketiga, ketika kita bersolawat, wa huttat anhu asyru khotoyat, akan dihapus baginya 10 dosa dan akan ditambah padanya asyru hasanat, 10 pahala. Kemudian ketika kita bersolawat juga insya Allah sebagaimana sabda Nabi, halal li syafaati, akan mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan solawat itu adalah salah satu cara tawasul yang disyariatkan. Jadi tawasul itu ada yang masyru' disyariatkan dan ada tawasul yang tidak disyariatkan. Tawasul itu wasilah dalam berdoa. Di antara wasilah dalam berdoa yang dituntunkan di dalam agama kita, satu, memuji Allah. Contohnya sebelum berdoa kita memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdas syakirin, atau yang lainnya. Itu adalah tawasul, memuji Allah sebelum kita berdoa. Kemudian apalagi misalnya mengucap sholawat. Sebelum berdoa kita mengucap sholawat. Ada lagi merendah atau iktiraf, mengakui dosa. Contohnya Adam dan istri beliau pada saat itu berkata, Rabbana dzolamna anfusana, mengakui dosa. Wahai Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam takfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini tawasul. Nah, sholawat adalah bagian dari tawasul tersebut. Boleh tidak kita ketika berdoa minta mobil lalu bertawasul dengan sholawat? Boleh. Boleh tidak ketika kita berdoa minta handphone kemudian kita bersolawat? Boleh. Hanya saja Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, hendaknya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertawasul, maka sertakanlah akhirat. Jangan minta semata-mata dunia. Dan ingat, kita hanya punya hak untuk berdoa. Yang mengabulkan siapa? Allah. Maka ketika kita sudah berdoa, pasrahkan kepada Allah. Allah lah yang akan mengabulkan. Tetapi jangan sampai kita kemudian menjadikan sholawat sebagai tawasul, tetapi justru malah dalam tanda kutip menganggap rendah sholawat. Maksudnya segala sesuatu sholawatin aja, semuanya urusan dunia. Maka doa yang terbaik adalah minta dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ini adalah doa terbaik yang disarankan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan ada orang yang berkata Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikan kami di dunia dan dia tidak mendapatkan jatah di akhirat. Karena mintanya di dunia. Ya Allah, mana pahala salawat saya loh? Sudah kamu minta mobil kan? Ya Allah, mana pahala salawat saya? Sudah diminta HP. Nah, demikian pula sodakoh. Boleh tidak sodakoh minta dunia? Boleh. Tidak masalah. Karena sodakoh juga bagian dari salawat. Cuma jadi masalah ketika sodakoh semua diniatkan untuk dunia, dipahami secara transaksional. Kalau saya sedekah 100 saya dapat 1 juta, kalau 1 juta saya dapat 10 juta. Semua dimaknai secara transaksional. Boleh enggak ketika kita tawasul dengan sodakoh? Ya Allah, saya sodakoh biar sembuh sakit saya. Boleh. Ya Allah, saya sodakoh biar rezeki saya lancar. Boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu karena dipahami secara transaksional. Sebagaimana dalam sholawat tadi, kalau disolawatin pasti dapat. Ini bukan jual beli, bukan transaksi. Allah lah yang kelak akan mengabulkan atau tidak. Allah yang maha tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Dan hendaknya kita tidak memahami secara transaksional. Pokoknya kalau diselawatin dapat. Solawatin tunjuk bawa pulang. Baik, nyolong itu. Jadi jangan dipahami secara transaksional. Silahkan tawasul dengan sholawat, silahkan tawasul dengan
sodakoh. Tetapi ingat, Allah yang mengabulkan. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Ada kalanya doa kita dikabulkan cash saat itu, ada kalanya ditunda, ada kalanya diwujudkan dalam bentuk yang lain, atau bisa diberikan kelak di akhirat. Jadi jangan sampai kepikiran kalau sedekah 10 juta pasti 100 juta. Itu tidak ada teorinya itu. Allah yang maha tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Silahkan mau sodakoh niat untuk dunia boleh, tapi jangan lupa akhirat. Silahkan sholawat untuk dunia boleh, tapi jangan lupa akhirat. Namanya doa terbaik itu minta dunia dan akhirat. Wallahu alam bishawab. Sudah tidak ada? Nampaknya sudah tidak ada yang bertanya, dan saya kira Bapak Ibu kita semua sudah bisa mendapatkan pencerahan daripada tafsir surat Al-Kautsar dari sudut yang lain selain tafsir yang lain. Bapak Ibu, semakin ada pemahaman kepada kita surat yang menjadi kecintaan kita untuk kita baca setiap hari, terlebih-lebih sholat sunat. Pasti ayat ini, surat ini sering dibaca, pasti itu. Terbukti apa? Le sholat gelis ya kan. Mesti sing diwaca sing cendek-cendek. Anak yang panjang ayo lama ya kan. Nah artinya itu termasuk bagian daripada surat apa yang digemari itu. Nah suratnya digemari, artinya dipahami, maknanya kita pahami dan diamalkan. Oh jebule ngono kuwi to kan gitu. Nah, artinya dengan adanya kita ngaji ini insyaallah kita menjadi semakin paham. Ternyata kita memahami satu surat pendek saja itu butuh referensi yang banyak Bapak Ibu. Di dalam kitab tafsir tadi bahwa beliau penyusun itu mengutip keterangan-keterangan dari hal yang lain yang memperkaya keterangan itu. Nah kita tinggal menikmati saja, dibacakan orang lain ya, dibacakan ustadz, ada kita. Untungnya kita ngaji. Jadi kalau kita tidak ngaji itu rugi gitu Pak. Teruslah kita ngaji, teruslah kita beramal soleh, karena itulah yang akan menjadi teman kita nanti saat kita berada di alam sana, dan itu adalah sebuah kepastian. Oleh karena itu kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan saudara kita yang kebetulan belum hadir semuanya bisa menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menjelang malam, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Oh iya, besok Ahad itu tanggal 4 September jatuh Ahad Pon. Bapak Ibu dipersilakan hadir di gedung ini jam 6 pagi. Insya Allah nanti ustadznya dari Kemenak Kota Yogyakarta, Rodo adoh ya kan, ya untuk variasi ustadz untuk kali besok kita mohonkan nanti dari PD Pontren Kemenak Kota Yogyakarta. Demikian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari pengantar kata, bila banyak kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.